Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa jumlah padat karya yang ada di Kecamatan Tatanga itu berjumlah 367 orang. Dan alhamdulillah tahun depan di 2023 itu sesuai dengan janji Pak Wali Kota akan dinaikkan menjadi 750.000 per orang. Insya Allah semua bisa berjalan lancar dan bisa terrealisasi. Itu saja penyampaian dari kami Kecamatan Tatanga bahwa padat karya kita insya Allah ke depan akan bertambah honornya. Demikian. Dan itu berlaku dimulai Januari 2003 ya? Iya, mulai Januari 2023 insya Allah. Dan anggarannya sudah melekat di kecamatan atau masih di BPKD? Sudah melekat di kecamatan. Sudah melekat ya untuk 2023 iya. Anggaran 2023. Iya. Kalau untuk yang 2022 tahun ini berapa sudah kisaran mereka terima per bulan? Iya. Kalau yang 2022 kemarin itu masih sekitar Rp500.000 per orang. Ya, sekarang sudah naik menjadi 750 di 2023 nantinya. Secara teknis apakah ada kendala bagi petugas padat karya terkait dengan kerjanya mereka, terus kemudian dari jumlah 367 orang tadi itu apakah ada yang berkurang atau bagaimana tuh Pak? Iya, kalau untuk bertambahnya itu tidak lagi, tapi untuk berkurangnya itu kemungkinan besar ada, karena ada yang meninggal, tidak ditahu, ada yang berpindah tempat tinggal misalnya, itu kita tidak tahu. Tapi kalau ke depan pastinya kalau ada yang pindah atau yang meninggal, jelas kita akan hapus sudah di dalam pelaksanaan kegiatan padat karya itu sendiri. Berarti anggaran yang sudah melekat di kecamatan itu semuanya jumlah 367 orang ya tadi ya? Iya, untuk 750.000 per bulan. Iya. Berarti kalau misalnya ada lagi data yang berkurang, berarti nanti akan dikurangi lagi. Iya, kurangi juga anggarannya. Jelas akan dikembalikan anggarannya ke daerah. Ke daerah ya. Iya. Dan banyak juga program-program lain yang harus kita masukkan lagi ke depannya. Oke, siap. Nih penyampaian khusus dari Pak Camat ke petugas padat karya soal konsen dari Wali Kota Palu hari ini Pak Hadianto untuk memaksimalkan bagaimana sesuai dengan janji beliau memberikan nilai kesejahteraan kepada petugas padat karya, khususnya kepada petugas padat karya. Bagi Pak Camat penyampaian khususnya seperti apa? Misalnya ini kerja sesuai dengan tupoksi dan maksimal dan seterusnya Pak Camat. Iya, harapan saya ke depan ketika honor padat karya ini dinaikkan, tentunya saya mohon kepada seluruh petugas padat karya untuk memaksimalkan kinerjanya. Kan cuma 2 jam mereka bekerja. Seandainya kalau pekerjaan mereka maksimal selama 2 jam itu dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya harapan kita sesuai program Pak Wali Kota Palu menuju Kota Adipura, insya Allah itu akan bisa tercapai kalau kita betul-betul maksimal melaksanakan ini. Saya kira itu harapan-harapan kita untuk pelaksanaan kegiatan padat karya ini. Nih boleh mungkin sedikit disampaikan Pak Camat, nih dalam seminggu kerja petugas padat karya ini seperti apa punya secara teknisnya? Ya, dalam seminggu itu kan mereka hanya kerja sampai hari Jumat, ya kan? Berarti Senin sampai Jumat kerja, iya. Senin sampai Jumat. Iya, Senin sampai Jumat. Mereka hanya 2 jam kerjanya. Nah, inilah harapan kita untuk memaksimalkan 2 jam ini. Karena sebenarnya padat karya ini selain kita memfungsikan mereka untuk membersihkan kita punya wilayah, kan tujuannya untuk itu kebersihan dan tujuan utamanya itu mensejahterakan kita punya masyarakat. Bayangkan mereka hanya disuruh kerja 2 jam digaji dengan 750.000 per bulan. Berarti Sabtu Minggu libur. Ya, libur. Sabtu Minggu. Cuma tergantung mereka biasanya ada jam-jam kerja, misalnya mereka hari Senin misalnya ada duka atau apa di wilayah situ, itu biasa mereka libur tapi mereka gantikan di hari yang lain. Oke. Kerjanya seperti itu. Kalau hari-hari libur nasional apakah petugas padat karya juga ikut libur atau bagaimana Pak Camat? Iya. Hari-hari libur nasional juga kita sempatkan mereka untuk libur tapi menggantikan di hari lain. Oh, seperti itu. Tetap mereka punya jam kerja itu 5 hari kerja itu sampai hari Jumat. Pak Camat, terakhir Pak Camat, nih selain mereka mendapatkan honor yang sudah ditetapkan oleh APBD Kota Palu, selain itu juga apa yang diterima oleh
petugas padat karya ini, misalnya kayak BPJS Iya. Kerja. Ya, yang pertama adalah BPJS tenaga kerja ketenaga kerjaan. Jadi bila mana mereka ada yang sakit atau ada yang meninggal, itu akan diberikan BPJS asuransi nantinya untuk kepentingan keluarga mereka. Siap. Itu. BPJS Ketenagakerjaan ya. Iya, BPJS tenaga kerja ketenaga kerjaan. Oke, itu tidak dipotong dari angka 750.000 tadi itu ya? Tidak Tidak ya? dipotong dari situ. Ya. Kalau untuk kesehatan ada BPJS kesehatan ke Pak? BPJS kesehatan ada juga mereka. Berarti double ketika berarti mereka ya? iya, ketika mereka sakit, mereka juga kan masuk di dalam data DTKS semua ini padat karya ini. Rata-rata orang yang tidak mampu. Berarti Iya. fokus utama pemerintah kecamatan tetangga khususnya itu nih peduli terhadap nih kesejahteraan bagi Ya, masyarakatnya ya. memang itu sesuai dengan undang-undang juga kan pasal 34 kalau saya tidak salah. Bahwa negara itu berkewajiban untuk memelihara anak miskin, orang-orang terlantar. Nah, seperti inilah kewajiban kita selaku pemerintah, sehingga itulah program kita di Kota Palu, alhamdulillah ini dilanjutkan lagi oleh Pak Haryanto untuk lebih mensejahterakan lagi mereka. Ya, selain menempatkan mereka, tentunya untuk bekerja juga, sambil bekerja juga supaya kehidupan kita jangan cuma menunggu bantuan tapi tidak ada kerja. Nah, itu yang kita inginkan kan, supaya ada bantuan dia juga bekerja. Siap. Ya. Nih Pak Camat, nih yang data 367 tadi itu semuanya warga masyarakat kecamatan tetangga ya? Iya, semua warga masyarakat. Domisili KTP Iya, KTP sesuai dengan KTP-nya, domisili KTP. Oke, siap. Masih ada lagi penyampaian ke petugas padat karya Pak Camat atau? Saya kira itu saja. Hanya kami bermohon kepada petugas padat karya, yang penting maksimal melaksanakan kerjanya, kinerjanya. Saya kira 2 jam itu merupakan hal yang sudah lumrah untuk mereka lakukan, karena tidak juga terlalu memberatkan mereka. Siap. Artinya sudah diberi keringanan ya. Iya. Sehari cuma 2 jam aja. Iya, sehari cuma 2 jam, dan memelihara juga fasilitas-fasilitas umum yang ada, kan mereka bersihkan kalau ada fasilitas umum yang ada. Oke, siap. Iya. Nih, terima kasih banyak Pak Camat atas informasi dan keterangan resmi yang disampaikan. Semoga ini memberikan efek manfaat bagi masyarakat Kota Palu. Nih, terkhusus kepada pemerintah Kota Palu yang memiliki visi misi nih untuk menjadikan Kota Palu bisa raih Adipura di tahun 2003. Terima kasih Pak Camat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.